Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi kang kaping telu ai min jumlati ma khassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Al wajibatu iku pira-pira perkara wajib. Minha iku setengah saking wajibat. Wujubul duha utawi wajibe salat duha. Wal witru lan salat witir, wal adhiyatu lan kurban, wasiwaku lan siwakan likulli sholatin maring saben-saben salat. Wal musyawaratu lan musyawarah. Wa taghyiru mungkarin lan ngowahi kemungkaran. Ro'a kang ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing mungkar. Wa in khaufa lan senajan wedi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang ketiga dari kekhususan yang hanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi dalam pembahasan ini hal-hal yang wajib itu hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk nabi-nabi lain juga diwajibkan. Tapi pembahasan di sini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang diwajibkan tersebut diantaranya adalah kewajiban sholat duha. Jadi sholat duha itu bagi Nabi Muhammad SAW adalah hukumnya wajib. Kalau kita umatnya tetap sholat duha ya hukumnya tetap sunnah. Yang wajib itu hanya sholat lima waktu. Yang wajib hanya sholat 5 waktu. Lalu sholat selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir ini bagi Nabi Muhammad SAW juga wajib. Lalu berkorban. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan oleh Allah berkorban dalam setiap tahun. Kewajiban berkorban dalam setiap tahun. Selanjutnya, kewajiban selanjutnya adalah wasiwaku likulli sholatin. Jadi siwakan setiap sholat. Setiap akan melakukan sholat itu siwakan. Itu kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah musyawarah. Jadi keputusan apapun jelas melalui musyawarah. Itu kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW. Contohnya dulu kan perintah perang Badar itu kan Nabi sendiri yang diperintahkan oleh Allah, lalu dimusyawarahkan ke sahabat. Akhirnya semua sahabat pertamanya kan tidak setuju, kemudian akhirnya setuju dan berangkat. Itu musyawarah. Jadi mengambil keputusan bersama sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban selanjutnya adalah wataghyiru mungkarun ro'ahu. Jadi merubah kemungkaran ketika melihat kemungkaran tersebut meskipun ada rasa khawatir atau ada rasa takut. Itu wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, hal-hal yang diwajibkan bagi Nabi itu kalau untuk umatnya itu masih dihukumi sunnah karena kewajiban tersebut itu bersifat khusus, bukan umum. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Wa in alima lan senajan ngawruhi sapa nabi anna fa'ilahu ing sak temene wong kang nglakoni mungkar yazidu iku tambah akeh sapa fa'iluhu fihi ing dalem mungkar inadan mongko angas sapa nabi ing dalem taghyiru mungkar. Jadi untuk merubah kemungkaran itu adalah kewajiban bagi seorang nabi, meskipun mereka mempunyai rasa khawatir, mempunyai rasa takut, meskipun mereka sudah mengetahui bahwa pelaku-pelaku kemungkaran tersebut semakin bertambah banyak. Tapi seiring bertambahnya banyak pelaku kemungkaran itu, Nabi juga harus inadan, jadi meningkatkan keras kepalanya untuk merubah kemungkaran tersebut. Akhirnya menjadi semakin gigih merubah kemungkaran. Tidak peduli itu yang melakukan kemungkaran sedikit ataupun bertambah banyak, tetap merubahnya, tidak mundur selangkah pun. Itu namanya inatun, yaitu keras kepala, tidak akan mundur sejengkal pun dalam merubah kemungkaran. Alal muktamadi miturut kaul kang muktamad. Jadi menurut itu tadi, menurut pendapat yang muktamad. Di merubah kemungkaran bagi Nabi adalah wajib, meskipun ada rasa takut, meskipun sudah mengetahui bahwa kemungkaran tersebut itu semakin bertambah banyak, tetapi Nabi tetap harus merubah kemungkaran tersebut menjadi tekad yang lebih kuat lagi, dan lebih kuat lagi. Itu. Wa masabiratul adwi lan nyabari mungsuh, wa ing kasura lan senajan akeh sapa adu. Jadi kewajiban selanjutnya bagi seorang nabi adalah bersabar ketika menghadapi musuh, meskipun musuh tersebut jumlahnya banyak. Jadi tidak boleh lari, tidak boleh mundur, kecuali mundurnya itu mundur strategi. Jadi tidak boleh seorang nabi itu melarikan diri dari medan perang, itu tidak boleh. Melarikan diri dari musuhnya juga tidak boleh. Itu kewajiban. Karena apa? Masabiratul adwi wa ing kasura. Menghadapi musuh harus bersabar meskipun banyak, meskipun kemungkinan menang itu sedikit. Wa qantu idaimni muslimin lan nyauri utange wong Islam, mata kang mati sapa muslim muasaron ing dalem tingkah kerupekan. Kewajiban selanjutnya itu adalah melunasi hutang orang Islam yang mati dalam keadaan kesusahan. Jadi seorang nabi itu mempunyai kewajiban seperti itu. Jadi misalkan kita sebagai umatnya, apalagi yang mengaku keturunannya, mestinya kan harus mempunyai pemikiran seperti ini. Jadi kewajiban seorang nabi itu adalah melunasi hutang orang Islam yang sudah meninggal dalam keadaan susah. Jadi misalkan ada orang Islam sebelum meninggal itu punya hutang banyak, sampai di akhir hayatnya tidak bisa melunasi hutang tersebut. Nah, kewajiban melunasi hutang tersebut itu kewajiban nabi. Nah,
Setelah kewajiban Nabi itu berarti otomatis kewajiban pewaris Nabi. Logika hukumnya seperti itu. Wazadalan nambahi sapa Nabi fil ababi atau fil ubabi ing dalem kebiasaane wujub ratibati subhi ing wajibe rawatibe subuh. Seorang nabi itu juga harus misalkan membuat catatan atau apapun itu pengingat bahwa ada kewajiban yang perlu dilakukan, yaitu sholat sunnah sebelum subuh. Jadi itu menjadi pengingat ataupun menjadi kebiasaan. Jadi setiap sebelum subuh harus sholat 2 rakaat. Itu wajib bagi seorang nabi. Warabi'u utawi kang kaping 4 ai min jumlati ma khassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Al-fadhailu iku pira-pira keutamaan wal ikramu lan kemuliaan. Minha iku setengah saking fadhail. Apa anan nikah sak temene nikah fi haqqihi ing dalem hakke nabi ibadatun iku ibadah mutlakon kelawan mutlak. Bi khilafihi kelawan oleh nulayani nikah fi hakina ing dalem hake kita. Fa innahu mongko krana sak temene nikah mubahun iku mubah. Wal ibadatu lan ibadah aridotun kang anyar lahu kedue nabi. Keistimewaan atau kekhususan yang hanya boleh atau yang hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lain tentunya adalah al-fadhail, keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Jadi kekhususan itu hanya ada pada nabi, kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan. Di antaranya nikah. Menikah bagi seorang nabi itu ibadah mutlak. Jadi ibadah yang harus dilakukan. Berbeda dengan kita. Nikah bagi kita itu hukumnya mubah. Boleh. Atau hukumnya itu ibadah yang datang baru. Bagi nabi. Itu perbedaannya. Sekali lagi, menikah bagi seorang nabi itu ibadah mutlak dan termasuk ibadah yang baru, variasi ibadah. Tetapi menikah bagi kita yang selain nabi itu hukum dasarnya adalah mubah, meskipun nanti ada hukum wajib, hukum sunnah itu ada. Jadi diantaranya menikah yang dihukumi wajib itu apabila seseorang laki-laki sudah mapan terus tidak mampu menahan syahwatnya, itu wajib. Dan seterusnya, hukum sunnah, mubah, dan seterusnya. Untuk pembahasan bagian yang keempat ini kita cukupi sekian.
wallahu alam bisawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.